Oke, Akan siap. rekam. Oke, Pak. Ya, sekarang kita belajar mengenai konteks penafsiran. Pentingnya konteks tadi sudah sebagai contoh tadi ya. Kita bisa salah memaknai tentang jangan berhutang. Atau salah memaknai tentang perumpamaan talenta gara-gara tidak memahami konteksnya. Ya, salah yang banyak juga bahkan menjadi sebuah aliran teologi itu salah memahami konteks tentang apa itu 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Sampai ada muncul sekarang aliran gereja yang namanya kabar mempelai. Padahal itu perumpamaan. Ya, sebuah perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, terus kemudian banyak orang yang mengartikan bahwa kita nanti menjadi mempelainya Tuhan benar-benar. Padahal itu perumpamaan. Bukan kita nanti menikah dalam pengertian nanti ada pesta pernikahan benar. Berarti Yesus ini poligami dengan orang di seluruh dunia maksudnya. Ya kita semua wanita-wanita. Padahal enggak seperti itu, maksudnya lah itu perumpamaan. Perumpamaan tentang gereja. Ya, tentang gereja yang adalah mempelainya Kristus itu perumpamaan, bukan nanti gereja menjadi seorang wanita, Yesusnya seorang pria didandani seperti orang menikah, bukan itu perumpamaan kok. Itu menggambarkan hubungan gereja dengan Yesus yang begitu intimnya, begitu dekatnya. Karena Alkitab mengatakan bahwa hubungan yang paling dekat antara manusia adalah hubungan suami istri. Ya, yang Tuhan di dalam kitab Kejadian mengatakan maka keduanya menjadi satu daging. Ya, hubungan dengan anak, dengan orang tua tidak dikatakan satu daging. Ya, dengan keluarga tidak dikatakan dengan satu daging, tapi antara suami istri dikatakan keduanya akan menjadi satu daging. Nah, itu hubungan yang paling dekat yang digambarkan Alkitab. Maka kemudian Yesus menggambarkannya dengan mempelai. Itu hubungan antara gereja dengan dirinya. Dan darah bijaksana itu bukan mempelai. Nah itu karena nggak ngerti ada 5 darah bijaksana dan darah yang tidak bijaksana. Darah 5 darah itu bukan mempelai, tetapi itu adalah seperti sahabatnya mempelai perempuan yang bertugas untuk menyambut. Jadi semacam penerima tamu sebenarnya. Nah, 5 darah itu penerima tamu itu sebenarnya bukan mempelainya Kristus. Ya, dalam konteks bukan sang mempelai. Sebenarnya kalau arti dari perumpamaan Yesus tentang 5 darah yang bijaksana dan 5 darah yang bodoh itu bukan mempelai mereka, tetapi adalah sahabat mempelai yang dipercaya untuk sebagai penerima tamu. Ya, menyambut sebelum mempelai pria itu datang, nanti mempelai wanitanya dan keluarganya masuk mengadakan pesta. Nah, tapi karena nggak ngerti konteks sejarahnya, apa 5 orang yang ditugasi sebagai penerima tamu itu, maka kemudian nafsirkannya itu adalah mempelai Kristus. Maka seorang mempelai Kristus nggak boleh kehabisan minyak dalam lampunya. Minyak itu Roh Kudus. Nah, itu ya diartikan seperti itu. Padahal konteksnya bukan seperti itu. Nah, itulah pentingnya konteks dalam menafsir teks. Nah, ini malah nutupi ya. Saya pindah sini lagi supaya nutupi. Dasar logikanya adalah sebuah kata itu bisa memiliki makna banyak. Misalnya kata memo. Memo itu bisa jadinya nama orang. Tapi memo itu bisa jadi catatan kecil yang diberikan kepada orang lain. Catatan kecil, ya, itu memo. Ya kan? Bisa jadi nanti ada
Sebuah perusahaan yang pakai nama Memo Enterprise. Nah, kata Memo itu tergantung konteksnya. Misalnya saudara, ferry. Ferry itu kan nama orang. Tapi saudara naik ferry. Ketika mau menyeberang, apakah naik orang? Orang suruh berenang. Kita tahu bahwa orang itu mengatakan aku sedang naik ferry itu ketika dalam konteksnya, oh dia sedang menyeberang, maka naiknya kapal, bukan naik orang yang namanya ferry. Nah, gitu. Jadi arti sebuah kata itu memiliki makna banyak makna. Tetapi arti sebuah kata selalu terikat dengan kalimat. Ya. Terikat dengan kalimat, baru kita mengerti maknanya. Contohnya tadi kata ferry tadi. Ya, terikat dengan kalimat. Bahasa Inggris juga ada kata very, ya, yang artinya sangat atau sungguh. Nah, nanti kalau kita mengartikan dengan konteks kita saja, kata very itu bisa artinya beda-beda. Maka artikanlah berdasarkan kalimatnya. Lalu arti kalimat selalu terikat dengan pokok pikiran paragraf. Arti sebuah kalimat terikat dalam satu pokok pikiran paragraf. Bisa yang paling dekat memang satu paragraf ya. Jadi ya, itulah yang dimaksud dengan konteks dekat atau konteks khusus. Ya, itulah yang dimau dengan konteks khusus adalah arti sebuah kalimat terikat dengan pokok pikiran paragraf. Tetapi kadang-kadang LAI ini kan membagi paragrafnya kan tidak sesuai kadang-kadang. Ya, namanya juga banyak, maka saudara kalau membaca dalam bahasa Inggris, dalam bahasa yang lain bisa jadi paragrafnya itu beda-beda. Karena itu merupakan proses penafsiran yang menurut penulis LAI itu pembagian paragrafnya di sini. Maka saudara kalau khotbah nggak harus mengikuti paragraf atau apa itu judul yang diberikan LAI. Nggak harus mengikuti perikop yang diberikan LAI itu. Ya, nggak harus seperti itu karena aslinya nggak ada. Ya, bisa jadi malah sebenarnya dimulai dari sebelum judul itu sudah dimulai banyak kali seperti itu. Ya. Sebuah kata bisa memiliki banyak dan kata itu terikat dengan kalimat, kalimat terikat dengan pokok pikiran paragraf. Bisa jadi paragraf sebelumnya dan paragraf setelahnya. Nah, jadi saudara kalau mau mencari konteks khusus itu, carilah terutama dalam satu paragraf. Kalau belum ketemukan, maju kedua paragraf, 3 paragraf setelahnya. Tetapi kalau dalam konteks pengajaran Yesus tadi, karena isinya perumpamaan, itu memang pasti di atas dari sebelum beberapa paragraf itu. Ya, jadi ternyata adalah konteksnya adalah tentang pengajaran akhir zaman yang kemudian diisi dengan perumpamaan-perumpamaan yang banyak. Yang sebenarnya semua perumpamaan Yesus itu berbicara apa? Berbicara masalah setia. Seperti seorang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Ya, maka perumpamaan yang pertama di dalam perumpamaan akhir zaman itu, dalam perumpamaan di akhir zaman itu, yang pertama tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Terus habis hamba yang setia berbicara tentang gadis yang bijaksana, berbicara tentang talenta. Itu semua berbicara tentang hamba yang setia. Jadi talenta, gadis bijaksana, apa lagi itu ya, Bapak lupa itu. Itu semua berbicara tentang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Konteksnya seperti itu. Itulah yang namanya konteks khusus. Contohnya yang sudah tugas tadi. Tugas mengenai kata berhutang. Jangan berhutang kepada siapa-siapa, tapi saling mengasihilah. Nah, konteksnya rupanya bayar pajak. Ya, membayar pajak pada pemerintah atau membayarkan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, bukan kalau bayar hutang harus dibayar, bukan itu. Tapi ya memang itu ya, tapi tidak hanya itu maksudnya. Dalam konteks itu artinya adalah ayat 7 itu ternyata konteksnya ayat 8. Jadi latar belakang yang mendasari
ayat 8 adalah ayat yang ke-7. Ya, ini namanya konteks dekat. Maksudnya konteks dekat itu adalah latar belakang kenapa kata-kata itu muncul. Kenapa penulis menggunakan kalimat itu. Lalu arti paragraf selalu terikat dengan sebuah tema. Nah, tema inilah namanya konteks jauh atau konteks umum. Ini saya nggak tulis konteks umum ya. Arti paragraf terikat dengan tema kitab. Inilah yang namanya konteks jauh. Nah, kita menemukan bahwa setiap kitab ditulis itu punya tujuan. Seperti Yohanes menulis, yang dikerjakan Yesus itu banyak, tetapi semua yang ditulis ini telah ditulis supaya engkau menjadi percaya dan memperoleh hidup. Tujuannya Yohanes adalah tidak melaporkan semua kisah-kisah Yesus, tapi tujuannya bukan juga tujuan sejarah, tetapi tujuannya adalah supaya orang-orang yang membaca itu menjadi percaya dan beroleh keselamatan. Itu tujuannya. Jadi kitab Injil Yohanes ini memang kitab penginjilan. Memberitakan Injil. Supaya menjadi percaya dan berhidup yang kekal. Nah, semua itu kemudian dari tujuan itulah kemudian Yohanes menuliskan. Kenapa Yohanes berbeda cara nulisnya dengan Matius, Markus, Lukas? Karena dia punya tujuan yang berbeda. Ini namanya konteks jauh. Kenapa Yohanes kok menuliskannya ada firman? Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang tidak ditulis oleh yang lainnya. Tidak ada satupun penulis Injil yang mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Tetapi Yohanes. Kenapa? Karena Yohaneslah yang mendapatkan pernyataan. Ya, kita akan tahu kenapa Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Karena Yohanes mendapatkan pernyataan di Pulau Patmos yang tidak didapatkan oleh rasul-rasul yang lain. Ya, maka disebut Yohanes itu adalah seorang teolog yang pertama. Jadi seorang teolog yang pertama itu benar-benar dipercaya sebagai seorang teolog, bukan sekedar rasul. Itulah adalah Rasul Yohanes itu. Ya, Santo Yohanes itu. Nah, itu dinamakan dengan konteks penulis atau konteks autor. Konteks penulisnya. Maka tulisannya Paulus berbeda dengan tulisan Yohanes. Yohanes berbeda dengan tulisan Matius. Matius berbeda dengan Markus. Markus kan hanya menuliskan apa yang dikatakan Petrus. Petrus kan orangnya cepat. Banyak bekerja. Ya, lebih banyak bekerja daripada ngomong. Walaupun ngomongnya juga dia cepat. Mudah ngomong, tapi dia lebih banyak bekerja. Maka tulisannya berbeda. Lalu tujuannya Matius adalah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Maka dia banyak menggunakan tradisi-tradisi Yahudi. Nah, itu tujuan jauh. Untuk apa tujuannya? Untuk membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Mesias. Ya, Mesias, anak Allah. Maka fokusnya kepada kemesiasan, keturunan dari Raja Daud. Yaitu fokusnya dalam Injil Matius. Maka berbeda dengan Injil Lukas. Jadi Injil yang mengisahkan banyak tentang Yesus adalah Matius dan Lukas. Tetapi cara menulisnya itu dengan struktur yang berbeda. Kalau Matius berdasarkan tematis,
Kalau Lukas berdasarkan kronologis, maka kenapa kok susunan urut-urutan kitab Matius dengan kitab Lukas kok beda? Nah, karena Matius menulisnya berdasarkan tematis, sedangkan Lukas berdasarkan kronologis. Lah kalau Petrus, bukan Markus maksudnya ya, Markus itu berdasarkan khotbahnya Petrus. Namanya khotbah itu kan bisa ambil ayat dari sana, ambil dari sini, bisa ambil kisah dari sana, dipadukan untuk sebuah pengajaran. Maka tidak tematis yang berdasarkan tematis juga, tetapi tidak tematis yang terarah seperti Matius, ya. Karena dalam satu khotbahnya Petrus di jemaat di Roma, lalu kemudian disarikan oleh Markus. Nah, ini dasar logikanya. Konteks jauh, tadi konteks dekat ini tadi ya. Konteks dekat ini dilihatnya berdasarkan dekatlah dengan pokok pikiran paragraf yang dekat. Kalau satu paragraf belum ketemu, carilah paragraf sebelum atau sesudahnya. Biasanya itu. Kalau belum ketemu lagi, masuk lagi. Jadi coba mencarinya seperti itu. Konteks jauh juga disebut dengan konteks umum. Artinya konteks umum itulah konteks yang mendasari semua paragraf-paragraf atau pokok-pokok pikiran di dalam kitab. Mendasari semuanya. Mendasari seluruhnya. Maka konteks umum. Nah, konteks umum itu adalah ketika menulis kitab, penulis mempunyai tujuan penulisan. Nah, tujuan utama penulisan diungkapkan oleh seorang penulis melalui seorang penulis sebagai kalimat utama atau inti yang menjadi dasar atau pokok pikiran seluruh tulisannya. Ya, contohnya adalah dari Yohanes atau Lukas. Lukas di pasal pertama mengatakan, Theophilus yang mulia, telah banyak orang yang memberitakan kabar ini sebagainya dan sebagainya, maka aku terdorong untuk membukukannya dan mengirimkannya kepadamu supaya menjadi percaya. Itu tujuan utamanya. Theophilus yang mulia. Nah, inilah yang disebut konteks umum bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang sempurna. Nah, ya, itu adalah konteksnya Lukas. Kita harus menemukan itu. Sebenarnya ada satu ayat yang menjadi dasar seluruh kitab. Yaitu namanya konteks umum atau konteks jauh. Bisa jadi lebih dari satu ayat maksudnya ya, tapi minimal coba cari satu ayat, nanti ayat itu berhubungan. Tapi bukan berarti lebih dari satu ayat itu berarti ayatnya pisah-pisah, bukan, tetapi biasanya ayat yang berurutan. Ya, maksud seperti bisa lebih dari satu ayat, tapi biasanya berurutan. Lalu konteks dekat artinya adalah untuk mencapai maksud besarnya, tadi konteks umum tadi, penulis merinci tulisannya dalam pokok-pokok bahasan utama. Jadi kalau diibaratkan karangan, itu ada tema karangan, lalu ada kerangka karangan. Kalau sebuah khotbah ada tema khotbah, lalu ada kerangka khotbah. Ada pendahuluan, isi, dan penutup. Isi itu ada kerangkanya lagi. Kadang-kadang
pokok bahasan utama, ini bukan umat ya, maksud utama itu masih mempunyai sub pokok bahasan. Seperti tadi yang tentang membayar pajak, itu sub pokok bahasan. Sebenarnya Pak, sebenarnya konteks lebih atasnya lagi apa? Ketaatan kepada pemerintah. Ketaatan kepada pemerintah, kemudian masuk dalam sub bawahnya adalah bayar pajak. Nah, itu ya, bayar pajak. Bayar pajak itu kemudian ada kalimat di bawahnya, jangan berhutang pada siapa-siapa. Jadi pokok bahasan ada sub pokok bahasan, baru kalimat. Nah, sub pokok bahasan adalah sebenarnya yang konteks paling dekat, konteks khusus. Tapi kadang tidak pakai sub pokok bahasan, dari pokok bahasan langsung ke konteks, langsung ke kalimat, itu bisa juga. Nah, konteks dekat atau konteks khusus ini yang mendasari tiap-tiap kalimat atau ayat-ayat dan menyatukan dalam satu pokok pikiran. Contohnya, arti kata mati. Mati itu apa? Secara umum artinya nyawa sudah tidak dikandung badan atau sudah tidak bernyawa lagi. Itu arti secara umumnya mati. Tapi dalam kalimat itu maknanya berbeda. Dalam arti khusus tergantung kalimatnya. Kompornya mati karena kehabisan gas. Apakah kompornya sudah tidak bernyawa lagi? Apakah nyawa kompor sudah tidak dikandung badan? Nah, kan enggak. Tapi artinya sudah tidak nyala lagi apinya. Enggak bisa menyalakan api karena karena kehabisan gas. Jadi tergantung dari konteks kalimatnya. Mati hati nuraninya karena sering dikecewakan. Nah, ini beda lagi. Bukan artinya tidak menyala. Tapi hati nuraninya tidak berfungsi. Rusak. Jadi tidak lagi merasa mengasihi, melainkan pengennya balas dendam. Jadi mati hati nuraninya tidak bisa diartikan seperti kompornya mati. Juga tidak bisa berarti seperti kodok yang mati. Jadi maknanya sudah ada berapa makna di sini? Sudah 2 makna. Setengah mati. Setengah mati dia mengajar murid-murid yang tidak mau belajar. Artinya setengah mati apa? Susah payah. Ya, dengan penuh kesulitan. Ya, dia mau mengajar muridnya karena murid nggak mau belajar. Setengah mati artinya sudah dengan susah payah ya mengajarnya. Gara-gara terkena stroke badannya setengah mati. Nah, ini juga bukan artinya bukan susah payah. Tetapi memang badannya itu separuh sudah tidak bisa digerakkan, maka dikatakan setengah mati. Jadi kata setengah mati itu sudah punya arti yang banyak ini. Jadi kata mati saja. Nah, maka satu kata itu bisa diartikan tergantung dari kalimatnya. Dan kalimat nanti akan tergantung dari paragrafnya. Contoh yang kedua, kata premium. Saudara kalau dengar kata premium, apa artinya premium di dalam pikiran saudara? Ya, kata premium. Ya, tergantung dari cara berpikir saudara. Kata premium. Berkualitas. Kualitas. Nah, bisa kualitas. Tapi ternyata berbicara bahan bakar. Ya. Jadi untuk seorang ini berbicara premium, rupanya dia sedang berbicara tentang bahan bakar. Bahan bakar ada premium, ada pertamax, ada
apalagi itu solar dan lain sebagainya. Jadi ketika orang berbicara bahan bakar ini, dia berbicara tentang premium. Jadi konteksnya kita mengartikan premium ini berdasarkan dari apa yang dijelaskan setelahnya itu dalam konteks dekatnya itu ternyata berbicara bahan bakar. Bukan berbicara tentang kualitas produk. Yang suka belanja online mungkin ngertinya premium itu kualitas bahan, bukan KW gitu ya. Mesin, wah, bahan bakar pun juga apakah hanya menjelaskan sebuah pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam bahwa jenis-jenis bahan bakar itu ada premium, ada minyak tanah, ada solar, apakah itu? Ternyata enggak. Ternyata sedang berbicara tentang bahan bakar mesin. Nah, berarti konteks jauhnya lagi mesin ternyata itu. Ketika berbicara bahan bakar itu rupanya bahan bakar untuk mesin. Jadi di premium adalah bahan bakar untuk mesin. Bukan jenis-jenis bahan bakar. Tapi yang berbahan bakar premium itu banyak. Ada mesin pompa buat nyiram, itu juga bahan bakarnya premium. Ada pompa yang untuk tambal ban. Ya, ada mesin mobil, mesin motor, ada traktor, ada pemotong rumput. Baru kita sepeda motor. Oh, ternyata ini sedang berbicara premium bahan bakar sepeda motor. Oh, jadi itu sebenarnya berbicara tentang otomotif yang tentang motor, sepeda motor, bukan otomotif yang mobil. Baru ketahuan setelah ada konteks di belakangnya. Udah mau habis lagi ya. Nasib ya. Sepeda motor. Tapi kalau berbicara mesin premium itu berarti bisa ya mesin premium bisa berarti mesinnya berbahan bakar premium, bisa juga mesinnya berkualitas premium, bukan kualitas yang KW atau kualitas tinggi. Nah, tahunya dari mana di antara dua ini? Tahunya dari kalimat-kalimat yang digunakannya. Mesin premium itu bisa berarti mesinnya bahan bakar premium, bisa juga mesin berkualitas premium atau berkualitas tinggi. Nah, ketahuannya dari kalimat dan konteksnya di sini maksudnya. Nah, sebagai contoh ya untuk memahami tentang kata premium untuk nanti menafsirkan sebuah teks. Ini harapan saya saudara nanti memahaminya. Ini mau habis lagi. Oh sudah jam 9:30 ya. Aduh. Baik, ini saya nggak perlu ini lagi undang lagi, tetapi saya akan share screen yang lain. Ini tugas saudara. Oh ya. Jumlahnya berapa mahasiswa? Halo? Ada yang bisa jumlahnya berapa? 13 atau 14? Semua 12, yang ikut Pak. Berapa? 15? 12, Pak. 12. Oh, 12. Oh, 12. Dengan tadi dengan Pak Samuel yang tidak di kelas sudah termasuk ya? Tidak, sudah Pak. Oke. Kalau begitu ini adalah tugas saudara untuk membuat paper ini. Dan paper ini akan dipresentasikan dan nantinya akan direkam. Nah, saudara nanti presentasi. Jadi saudara ngajar semua teman-teman saudara. 12 saja kalau gitu. Yang ini, yang 13, 14 nanti Bapak yang akan menerangkan. 1 sampai 12 itu dari saudara nanti yang mengajar. Tafsir PB2 tentang ajaran Paulus. Yang satu adalah pembenaran karena iman, keselamatan anugerah, posisi perbuatan dalam keselamatan, konsep dosa dalam surat-surat Paulus, lalu dosa warisan.
Dosa dan dosa warisan beda. Hukum Taurat dalam pandangan Paulus, pemilihan sebelum dunia dijadikan, predestinasi, sikap orang percaya terhadap dunia, budaya, pemerintah, masyarakat, eskatologi. Eskatologi apa? Akhir zaman. Israel dalam pandangan Paulus, makanan halal dan haram, hari Sabat, ini 12. Sebenarnya masih ada bisa ada tambahan lagi sebenarnya, itu tentang gereja. Ya gereja menurut Paulus, tapi karena sudah cuma 12 nggak usah. Jadi kami pilih sendiri ya Pak? Tugas Ketua kelas buat undian, jangan pilih sendiri, nanti ada satu orang ngerjakan, ada 2-3 orang ngerjakan yang sama. Ketua kelas siapa? Iya Pak. Memo ya ketua kelas? Lilis Pak. Siapa? Lilis Memo, Pak. memo Pak, memo. Memo Pak, memo. Ira memo tolong ya. Memo kamu buat memo. Iya Pak. Memo buat dari 1 sampai 12 ini buat undian. Lalu siapa yang jatuh pada undian sesuai itu nanti itulah mengerjakan. Tidak boleh pilih-pilih, harus dengan undian. Oh ya baik. Itu ya. Siap. Baik, ini sudah saya rekam ya. Nanti tapi ini saya kirimkan lewat WA grup. Ya, materi ini baik, saya kirim lewat WA grup. 1 sampai 12 saja. Baik, terima kasih untuk pertemuan pertamanya. Aduh, pertemuan pertamanya kita terlambat tadi ya karena masalah faktor LCD. Saya harapkan minggu depan sudah siap. Sudah disiapkan sekitar 1/4 jam sebelumnya sudah disiapkan. Ya, Bapak nggak mau masuk 1/4 jam sebelumnya, takutnya waktunya habis. Tapi ternyata kita sudah habis hampir 15 menit lebih. Tadi kita habis waktunya untuk yang pertama. Ya, jadi usahakan besok setengah jam sudah siap di kelas, lalu 1/4 jam itu sudah siap-siap. Coba semuanya. Nanti 1/4 jam sebelumnya Bapak akan coba kirim. Ya, tapi setelah itu mungkin setelah jam 8 akan matikan lagi lalu baru mulai. Ya, jadi jam 8 kurang 1/4-nya itu untuk uji coba, untuk kesiapan. Gitu ya, untuk minggu depannya. Baik, kita akhiri dalam doa. Mari Bapak yang akan pimpin doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak karena pertolongan Tuhan pada pagi ini kami boleh belajar mendasari pertemuan kami untuk belajar tafsir Perjanjian Baru kedua. Kami belajar tentang surat-surat Paulus, pikiran-pikiran Paulus, menafsirkan apa yang Paulus ajarkan bagi gereja, bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan, pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Ajar kami untuk bisa konsentrasi, ajar kami untuk bisa mendapatkan berkat dan bertumbuh baik dalam pribadi kami maupun dalam pelayanan kami lewat pelajaran tafsir Perjanjian Baru 2 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom Pak. Silahkan diatur ruangannya. Ya, ruangannya sekarang boleh untuk karantina. Ya, Tuhan berkati. Ya, salam. Halo. Pak.